Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gladista Poskomalasari Dwi Rifan dan teman saya Vesya Kartika Irni. Di sini kami akan mempresentasikan klasifikasi penyakit skabies pada sapi menggunakan naive Bayes. Latar belakang penelitian ini membahas penggunaan algoritma naive Bayes dalam klasifikasi penyakit skabies pada hewan, khususnya sapi. Penyakit skabies pada sapi disebabkan oleh tungau Scarpotus scabies dan umumnya menular di kalangan hewan akibat sanitasi yang kurang dan lingkungannya kotor. Gejala skabies meliputi katal-katal pada malam hari, ruam kemerahan, pipil kecil, kulit mengelupas, gelembung berisi cairan, dan terowongan di bawah kulit. Sering menyerang area seperti ketiak, selajari, dan sekitar alat kelamin. Metode data mining digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis dataset yang mencakup fitur klinis dan gejala terkait skabies pada sapi. Algoritma naive Bayes digunakan untuk membangun model prediktif yang dapat membantu dalam diagnosis skabies pada sapi. Dengan mengidentifikasi pola-pola dari data, model ini dapat membantu peternak dan dokter hewan dalam mendiagnosis skabies pada sapi secara lebih cepat dan akurat. Kemudian, untuk program akan dijelaskan oleh Vesya. Baik, untuk programnya menggunakan naive Bayes. Yang pertama ada load library. Yang pertama import panda SPD, selanjutnya forms sklearn pre-processing, from sklearn model selection, from sklearn naive Bayes, from sklearn matrix. Selanjutnya ada load data dan menampilkan data. Pada langkah ini yaitu dataset yang digunakan untuk penelitian ini yang berupa data sapi yang sudah mendapatkan hasil tes laboratorium. Data terdapat 600, yaitu dengan 10 teratas sebagai berikut. Selanjutnya untuk pre-processing dan pelabelan data. Pada tahapan ini dilakukan labeling dan pre-processing pada data. Dihasilkan tabel berikut, yaitu pada label 1 jenis kelamin, label 1 pada kolom jenis kelamin berarti female dan label 0 berarti male. Sedangkan pada kolom gatal, kerontokan pada bulu, kerak pada kulit, label 1 berarti ya dan label 0 berarti tidak. Dan pada kolom hasil tes laboratorium, label 1 berarti positif dan label 0 berarti negatif. Selanjutnya dilakukan pemisahan kelas. Pemisahan kelas dihasilkan kelas 0 samples 230, kelas 1 samples 370, oversample kelas 0 sampel 370 dan oversample kelas 1 sampel 370 yang berarti kelas 0 sampel 230 yaitu jumlah sampel pada kelas 0 sebelum pre-oversampling adalah 230. Sedangkan kelas 1 sampel 370 merupakan jumlah sampel pada kelas 1 sebelum proses oversampling adalah 370. Oversample kelas 0 sampel 370 merupakan jumlah sampel pada kelas 0 setelah proses oversampling menjadi 370. Selanjutnya, oversampling kelas 1 sampel 370 merupakan jumlah sampel pada kelas 1 setelah proses oversampling tetap 370. Selanjutnya, pembagian data training dan data tes. Dihasilkan
bahwa set pelatihan memiliki 592 baris dan 5 kolom, sedangkan set pengujian memiliki 148 baris dan 5 kolom. Variabel target untuk set pelatihan memiliki 592 dan 1 kolom, sedangkan variabel target untuk set pengujian memiliki 148 baris dan 1 kolom. Selanjutnya untuk data training. Berikut merupakan tampilan dari Gaussian Naive-Bayes yang telah dilatih. Langkah ini menunjukkan proses pembuatan, pelatihan, dan penampilan model Gaussian Naive-Bayes menggunakan data yang telah di-oversampling untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas dan dataset. Selanjutnya, langkah prediksi. Pada langkah ini merupakan langkah untuk prediksi yang menghasilkan bagian pertama pada output menunjukkan array hasil prediksi atau Y-pred oversampling. Setiap nilai pada array ini adalah prediksi dari model untuk setiap intens dalam data uji. Bagian kedua dari output ini merupakan potongan dari X-test oversampling, yaitu data fitur dari data uji yang telah di-oversampling. Selanjutnya, tahapan terakhir yaitu tes akurasi. Tes akurasi ini menggunakan confusion matrix, dihasilkan bahwa akurasi model adalah 58%. Yang menunjukkan bahwa model ini berhasil dengan benar mengklasifikasikan sekitar 58,1% dari total intens dalam data uji. Selanjutnya untuk progres dari jurnal kami sudah submit pada web UTC online, tetapi masih sudah dapat email bahwa jurnalnya di decline. Sekian mungkin presentasi dari kami. Saya kembalikan untuk Gladista. Jadi sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.